Baik, adik-adik sekalian, di pertemuan ke-10 ini di mata kuliah hukum zakat dan wakaf di kali ini, Pak Hendra akan menjelaskan kepada adik-adik di tema hari ini adalah pergantian harta wakaf. Boleh nggak harta wakaf itu diganti atau tidak? Nah, yang pertama yang harus kita pahami bahwa di hadis Rasulullah pada suatu ketika Umar bin Khattab misalnya datang kepada Rasulullah ya. Lalu kemudian pada saat itu Umar ingin mengatakan, ya Rasulullah, anak punya tanah ini di Khaybar. Tanah ini tanah yang Masya Allah luar biasa. Tanah ini tanah yang paling bagus. Saya tidak pernah punya aset tanah yang paling bagus kecuali tanah ini. Nah, kemudian bagaimana sebaiknya Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, wahai Umar, tahanlah pokoknya dan wasabil samrotu, kau salurkanlah hasilnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi inti ajaran wakaf. Pokoknya harus bakok, harus kekal, ya. Tapi kemudian yang dimanfaatkan adalah hasilnya. Contoh, kalau kita punya uang 100.000, bukan uang 100.000-nya yang disalurkan, tapi hasil pemanfaatan, hasil pengelolaan dari 100.000. Nah, berhasil misalnya 50.000, 50.000-nya dimanfaatkan untuk kemudian masyarakat miskin dan yang membutuhkan yang lainnya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ada 3 loh Umar pantangannya. La tuba'u, kau tak boleh jual, ya, wala turasu, tidak boleh diwariskan, wala tuhabu. Nah, tidak boleh dihibahkan. Tapi para ulama berbeda pendapat ya terhadap memahami makna ini ya di antara para imam mazhab. Misalnya ya seperti di mazhab Hanafi itu boleh diwariskan misalnya kalau memang itu adalah keputusan pengadilan dan berbagai macamnya. Nah, kita lihat bagaimana di Indonesia misalnya atau kemudian kita lebih jauh lihat di mazhab fikih misalnya. Di fikih, adik-adik bisa lihat ini ya. Nah, di fikih itu dikenal dengan istilah ibdal wa istibdal. Kalau ibdal itu adalah penukaran ya. Nah, penukaran. Ibdal itu adalah penukaran. Maksudnya apa, Pendra? Yaitu menjual barang wakaf ya. Untuk apa? Untuk membeli barang lainnya sebagai ganti. Jadi paham nggak sampai sana? Jadi menjual barang wakaf ya, barangnya dijual untuk apa? Untuk membeli barang lain sebagai pengganti. Itu namanya ibdal. Lalu yang kedua dikenal dengan istilah istibdal. Ya. Ya, jadi istibdal. Nah, istibdal ini menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Ya. Jadi menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual. Nah, kalau gampangnya adalah ya penukaran, ibdal, lalu kemudian istibdal adalah pergantian. Nah, lalu ada lagi satu istilah yang kalau ada yang baca fikih selalu keluar istilah al-munaqalah. Al-munaqalah itu apa? Pemindahan aset wakaf. Nah, jadi banyak sekali istilahnya atau kemudian kalau dalam istilah pemakalah tadi ada menarik juga bagi saya, pemakalah mengatakan ditukar, dilelang, dijual kalau bahasa sekarang kan. Tapi kalau bahasanya ulama fikih penukaran, pergantian, pemindahan. Nah, ala kulli hal, kalau kita perhatikan bagaimana pendapat 4 mazhab misalnya, Hanafi, Hanbali mengatakan boleh mengganti melakukan penukaran harta benda wakaf, diperbolehkan. Nah, maka kita lihat misalnya di banyak daerah-daerah yang mayoritas mazhab Hanafi dan Hambali, di situ wakaf sangat berkembang misalnya, karena mereka sangat longgar dalam bidang pergantian aset wakaf ini. Tapi di tempat-tempat mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i termasuk yang keras, bahkan sampai reot pun, sampai masjid itu rusak, itu tidak boleh diganti. Maka sering adik-adik lihat di kampung misalnya kan, ya sampai-sampai sudah reot, karpetnya sudah bau, maaf punten kira-kira gitu, nggak boleh ditukar. Karena dia memahami bahwa harus bako, harus kekal, gitu ya. Lalu kemudian mazhab Maliki melarang, tapi boleh ya kalau ada misalnya kasus tertentu misalnya itu diperbolehkan. Nah itu saya pikir dari sisi mazhab fikih ya. Nah sekarang bagaimana di Indonesia Pak Hendra tentang pergantian aset wakaf ini? Nah kalau kita perhatikan di Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, di pasal 40, itu jelas tegas dikatakan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan. Ya, tidak boleh dijadikan jaminan. Jadi kalau ada nazar wakaf misalnya datang ke bank mau jadikan jaminan, mau pinjam uang untuk bangun wakaf yang lainnya, nggak mau nerima itu bank. Jadi ini tidak boleh.
Lalu kemudian nggak boleh disita. Kenapa nggak mau bank menerima jaminan aset wakaf? Karena nggak bisa disita. Beda misalnya kalau secara pribadi saya atau adik-adik sekalian. Kalau nggak bisa bayar, nanti asetnya disita. Tapi kalau wakaf nggak boleh. Lalu nggak boleh juga dihibahkan. Tidak boleh dijual. Tidak boleh diwariskan. Jadi kalau di hadis Nabi cuma 3, la tuba'u tidak boleh dijual, wala turasu, wala tuhabu. Tapi di undang-undang kita ditambah tuh. Tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh disita, nah, dihibah sudah ada ya, dijual wariskan. Nah, tidak boleh ditukar. Ya, ditukar. Jadi beda bahasa sedikit aja beda ya, Dek. Dijual dengan ditukar tuh beda ya. Jadi kadang-kadang kalau nazirnya nggak paham, dia bilang boleh, boleh. Nah, tapi harus pahamin, ditukar nggak boleh. Yang ke-8 dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Nah, ini dilarang di undang-undang. Tapi undang-undang tidak bersifat kaku, adik-adik sekalian. Ya, undang-undang pun memperbolehkan. Nah, kita lihat misalnya di pasal 41 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ya, di situ menjadi menarik bagi saya bahwa ketentuan sebagaimana dimasukkan pada pasal 40 tadi, ya, pengecualian tadi, ya, yang dilarang tadi, boleh dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana, ya, tata ruang, rencana umum tata ruang. Apa rencana umum tata ruang itu, Ustaz? Ya, contoh misalnya jalan raya, ya, misalnya mau dikembangkan jalan tol, ya. Oh, ternyata di situ ada tanah wakaf. Mau nggak mau kan harus ditukar, ya. Ya, kalau nggak ditukar akan mengganggu, nggak bakalan bisa dibangun, kira-kira demikian. Atau taman atau apa dan berbagai macamnya. Nah, boleh ya ditukar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tapi jangan juga nanti kemudian masjid, ya. Ini kadang-kadang sering menjadi heboh tuh kalau masjid. Bahkan hampir semua mazhab mengatakan tidak boleh keras ya kalau untuk masjid. Lalu kemudian yang di ayat 3 dikatakan harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimasukkan pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Jadi 2 ya, kalau tadi Hani mengatakan apa yang ukurannya? 2 ukurannya Hani, manfaat dan nilai tukar. Jadi manfaatnya sama. Jangan sampai nanti misalnya harta wakafnya di Jakarta, manfaatnya Masya Allah luar biasa. Tahu-tahu ditukar dengan di Ciputat, manfaatnya tidak sama, nggak boleh. Ya. Jadi itu. Nah, kita coba perhatikan di undang-undang. Jadi ini ada 3 ya yang menarik bagi saya. Adik-adik bisa ketahui ya, kira-kira adik-adik bisa lihat ada 3 di undang-undang kita. Yang pertama kita harus lihat pertama di Undang-Undang 41 tahun 2004 ya. Nah, di Undang-Undang 41 tahun 2004 ini jelas sekali bagi saya. Jadi adik-adik bisa perhatikan. Nah, ini di Undang-Undang. Nah, di sini apa dikatakan di sini adik-adik sekalian tuh? Yang tadi ya, perubahan status harta benda wakaf di pasal 40. Tidak boleh tadi. Nah, di sini juga kemudian di pasal 41-nya adik-adik bisa baca juga. Tapi yang menarik bagi saya adalah di PP 42, adik-adik sekalian. Nah, bagaimana di PP 42? Di PP 42 ini, nah kalau tentang penukaran harta benda wakaf, di sini lebih detail. Ya, masih ingat ya pesan Pak Hendra bahwa undang-undang kemudian diperjelas melalui PP. Nah, di sini dikatakan perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI. Jadi, Masya Allah, izinnya ke menteri deh, ya, tapi mendapat pertimbangan dari BWI. Lalu kemudian izin tertulis dari menteri sebagai masuk pasal ayat 1 hanya diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan tujuan sama seperti tadi. Benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Misalnya ikrarnya dulu untuk pendidikan, nggak bisa dirubah untuk ekonomi, boleh ya, tapi harus ada izinnya. Lalu kemudian penukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Nah, selain dari pertimbangan sebagai masukan pada ayat 2, izin penukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan. Jangan sampai nanti yang lama punya sertifikat kepemilikan, yang baru nggak ada. Nah, itu kan jadi masalah nanti dalam undang-undang. Lalu yang kedua, nilai dan manfaat harta benda penukaran sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Nah, orang bingung bagaimana mengukurnya.
Nah, ngukurnya di ayat 4 dikatakan nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimasukkan pada ayat 3 ditetapkan oleh bupati berdasarkan rekomendasi ya. Ini terdiri dari unsur bla bla dan nilainya manfaat harta benda penukar sebagaimana dimasukkan pada pasal 49 dihitung sebagai berikut. Pertama, harta benda penukar memiliki nilai jual objek pajak. Nah, nilai objek pajak ini kan beda. Ciputat dengan Pondok Indah beda, kelas elit macam-macam kan. Sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. Lalu kedua, harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah dikembangkan. Jangan sampai awalnya harta benda wakafnya di tempat strategis, lalu ditubah di tempat pelosok hutan, ya nggak boleh kira-kira itu ya. Nah, saya pikir itu ya. Lalu penukaran harta benda wakaf akan diubah statusnya dilakukan dengan sebagai berikut. Nazir mengajukan, gimana cara Pak Hendra? Ajukan tukar kepada menteri melalui kantor urusan agama kecamatan setempat. Ya, meneruskan. Jadi adik-adik cukup ke KUA, ya KUA kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Departemen Agama, kemudian Peragama Kabupaten. Setelah itu menerima permohonan tersebut, membentuk tim dengan susun masuk dalam berbagai macamnya. Lalu kemudian kantor agama kabupaten, permohonan terus sampai lanjut kemudian sampai ke menteri. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Tapi yang menarik adik-adik sekalian ada namanya adalah undang-undang terbaru, PP terbaru. Jadi PP ini sudah tidak disempurnakan oleh PP terbaru. Adik-adik lihat ya, ini namanya PP 25 tahun 2018. PP ini lahir karena apa? Karena banyaknya infrastruktur pembangunan jalan tol. Kan bingung tuh, gimana caranya? Maka dipermudah nih. Apa bedanya PP lama dengan PP baru? Di PP baru itu, nih ketentuan pasal 49 diubah. Apa ketentuan pasal 49 tadi? Harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari menteri berdasarkan persetujuan BWI. Maka izin menteri ini dipermudah nih adik-adik sekalian. Nah ya, adik-adik perhatikan. Di ayat 3-nya. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 huruf A, dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 meter persegi, Menteri memberikan mandat kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Catat ya, kalau sebelumnya itu harus izin dari menteri kan, tapi kemudian karena ini banyak pembangunan jalan tol dan berbagai macamnya, ya kalau semuanya nanti lari ke menteri semua akan lama kan, maka untuk kisaran 5.000 meter persegi itu cukup dimandatkan kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis. Ya, nyambung adik-adik ya. Tapi 5.000 ke atas tetap itu melalui menteri. Nah, jadi ini salah satu perbedaan kenapa PP terbaru ini lahir diantaranya juga berkaitan tentang pertukaran harta benda wakaf. Nah, saya pikir itu yang lain yang mungkin akan mirip dan banyak kemiripan. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi ada 3 regulasi yang berkaitan tentang wakaf yang harus adik-adik perhatikan, terutama berkaitan tentang penukaran harta benda wakaf ini. Apa saja yang pertama tadi, Dek? Undang-Undang nomor 41 tahun 2004. Lalu kemudian PP nomor 42, gampang mengingatnya, 42. Tambah lagi tahunnya 2 tahun, 2006 ya. 2006. Lalu kemudian yang terakhir, karena apa tadi lahir PP yang berikutnya? Karena tadi banyak pembangunan infrastruktur ya. Apalagi presiden kita hari ini bangun tol dari Aceh sampai kemana-mana, tentu jelas ada banyak juga aset wakaf yang kena. Maka kemudian untuk mempermudah maka dibuatlah regulasi PP terbaru yang kemudian salah satunya apa di situ, Dek? Kemudahan dalam perizinan perizinan penukaran harta benda wakaf yang semula itu semuanya harus melalui menteri dan pertimbangan BWI, maka pada saat itu dengan PP ini maka penukaran itu untuk 5.000 ya meter persegi ya cukup kemudian diberikan mandat oleh menteri kepada kantor Kanwil ya, kantor wilayah kira-kira gitu. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Ada pertanyaan untuk Pak Hendra? Jadi Masya Allah orang berwakaf itu dahsyat luar biasa. Napasnya boleh berhenti, pahalanya tidak boleh berhenti. Orang yang hebat itu, orang tidak hanya cukup memikirkan pasif aktif income, tapi berpikir juga tentang pasif income. Nah ya, mudah-mudahan Pak Hendra dan kita bersama sekali hidup di dunia punya wakaf, mimpi wakaf. Ya, memadukan bisnis dan wakaf. Kalau zakat tuh mah jangan bangga zakat. Zakat itu kan bayar hutang sama Allah mah. Bayar hutang wajib.
Tapi kalau wakaf itu baru keren, tidak bayar hutang sama Allah, tapi menyisihkan asetnya. Oke. Semangat terus anak-anak Ziswab, semangat terus anak-anak ekonomi syariah, semuanya semangat ya. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan suatu saat tidak hanya menjadi pengelola wakaf, tapi juga menjadi wakif yang paling tinggi keren.